Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Faxurion Motovlog. Kali ini mau ziarah ke makam Simbah di Wonogiri sama bapak saya, sama ibu saya, sama adik saya. Dan kita sekarang sudah sampai di Eromoko. Kita nanti lewat Eromoko terus ke Bawoh. Ini nanti terus ke kanan. Dari Kartasura tadi mampir ke Manyaran dulu. Ya sekitar jaraknya segini. Terus dari awal sudah saya isi full dan bensinnya berkurang 2 strip. Tadi terus saya isi lagi tadi di Cengkal. Ini udah sampai Puskesmas Eromoko. Ini kita belok ke kanan dan kita sudah masuk ke pedesaan. Dan ternyata sekarang jalannya sudah aspal. Terakhir saya kesini itu jalannya masih kayak cor-coran 2 jalur gitu. Dan sekarang sudah aspal, jadi lebih enak. Kita masuk ke Tegalharjo. Slogannya Tegalharjo beriman. Jadi kalau dari Kartasura terus ke Tawangharjo, desa Tawangharjo, Giriwoyo, itu jaraknya segini. Nah tadi mampir Manyaran dulu. Sekarang enak buat nyelip kalau ada mobil. Dulu pas waktu masih cor-coran itu susah banget, karena harus nunggu momen yang pas biar nggak kena tanah sama batu. Desa Tegalharjo. Oke, jadi selamat menikmati jalannya kayak gini. Nanti akan ketemu rumah-rumah yang khasnya desa Wonogiri ya kan, masih kayu, terus pagarnya kayu kayak gini. Terus pinggir-pinggirnya dikasih tanaman. Ya meskipun sekarang udah mulai banyak yang rumahnya pakai tembok. Ya jadi selamat menikmati perjalanan ini sambil saya nyeritain pengalaman waktu positif corona. Jadi dulu bulan November. Waduh, mumbul. Adik saya kaget yang di belakang. Oke, lanjut. Bulan November saya positif corona pas waktu awal-awal bulan. Dan itu setelah saya swab, hasilnya 2 hari keluar, saya positif. Dan meskipun saya positif, saya nggak ada gejala. Sama sekali nggak ada gejala. Itu waktu pertama kali saya tahu saya positif, saya sedikit pusing emang, tapi nggak pusing banget, cuma pening dikit. Ya wajar lah ya, karena kepikiran takut nularin keluarga yang lain. Terus saya isolasi. Jadi setelah swab saya isolasi. Sebenarnya sebelum swab pun saya sudah isolasi juga. Terus dari kantor alhamdulillah dikasih asupan dari susu, makanan, terus vitamin. Terus beli lagi yang vitamin Blackmores. Terima kasih buat teman yang udah bantu. Karena nggak bisa keluar rumah, jadi dibelikan temen, terus dicentelin di pagar. Wah rasanya pas awal-awal itu nggak enak banget. Bukan kondisi badannya yang gak enak, tapi tekanan batin sama tekanan sosial buat keluarga saya. Terus
Hari kedua itu saya ingat banget, itu waktu tanggal 11 November, jadi pas ada promo 11.11. Itu saya tambah pusing, bukan karena coronanya, tapi bingung mau belanja apa. Ngomong diskon gede-gedean ya kan, saya bingung mau belanja apaan, jadi pusing. Bukan karena coronanya. Nah itu, terus abis 11.11 udah nggak pusing lagi, udah normal kayak biasa ya. Cuma bosen sih di kamar terus ya kan, main tapi tetap kerja, karena jangan jadikan alasan kalau nggak ada gejala nggak kerja gitu. Karena juga bosen juga kalau di kamar nggak ngapa-ngapain ya kan. Terus selama kena corona jam 9 udah tidur, yang biasanya jam 12, jam 1 malam baru tidur. Terus kalau bosen ya ngepes sendirian di kamar, kadang ngobrol sama helm, ngajakin main ya kan, kapan main lagi ya kan. Dan sampai sini aja ternyata aspalnya habis ini udah cor-coran 2 jalur lagi. Dan selama saya positif corona, yang saya sesalkan adalah puskesmas atau badan atau yang ngurusi corona di daerah saya itu kayak nggak ngapa-ngapain men. Jadi saya cuma ditelepon, ditanyain kronologinya, kenapa bisa positif, terus dijadwalin keluarga saya buat swab. Itu doang, nggak dikasih nasihat ataupun saran beli vitamin A, B, C, D, terus minumnya gimana, makannya gimana. Enggak, cuma gitu doang. Saya menyesalkan sekali yang itu. Jadi setelah saya positif, saya dibiarin gitu. Sembuh ya sembuh, mati ya mati gitu. Saya menyesalkan sekali. Terus seminggu kemudian keluarga saya swab dan hasilnya negatif semua. Dan yang saya sesalkan lagi, hasil swabnya keluar setelah 2 minggu. Sangat-sangat memprihatinkan ya kan. Jadi setelah selesai isolasi 14 hari, itu hasil swabnya negatif, itu baru keluar buat keluarga saya. Kalau saya nggak swab lagi karena saya nggak ada gejala, jadi instruksinya cuma istirahat aja. Kalau terus tanpa gejala selama 14 hari berarti udah negatif, udah dianggap sembuh gitu. Jika kamu belum sukses, sabarlah, berusahalah, berdirilah, karena sesuatu yang besar dulunya juga kecil. Maerat, anjir. Sangat ambigu sekali tulisan di truk ini. Ya, maaf ya, pemandangan jalannya ketutup sama Maerat. Nah lanjut lagi. Terus setelah 14 hari saya sembuh, dianggap sembuh. Ya yang selama dirasain sih tekanan sosial ada pasti. Ya wajar lah ya, tetangga ngejauhin takut ketularan ya kan, wajar banget. Terus ada badan desa yang ngasih WC kotor dah. Terus ada badan desa, bukan badan desa sih, bayan sebutannya, itu bayan, itu ngasih sembako. Dan uniknya adalah yang ngasih sembako itu nggak pakai masker, malah ngajak ngobrol bapak saya. Kayak nggak ada takut-takutnya gitu ketularan. Ya meskipun bapak saya negatif ya kan.
Ini nggak bisa disalip soalnya truknya lebih rawan gitu karena kanan kirinya batu. Ini udah sampai TK dan situ ada lapangan. Biasanya kalau lebaran nonton sepak bola di situ. Kelewatan. Aduh. Jadi bentar lagi sampai. Itu aja yang mau saya ceritain tentang pengalaman saya positif corona, yang benar-benar tanpa gejala tapi positif, yang benar-benar aneh karena keluarga saya negatif semua. Nah, nanti ziarahnya di situ. Waduh, hampir aja keguling. Harus jaga jarak ya kan kalau di sini karena tanjakannya udah mulai nikung-nikung, terus jalannya bumpy. Terus masih ada yang tanah. Ini yang tanah. Oke. Oke, jadi kayak gini suasana pedesaan di desa Mbah saya. Sangat-sangat adem, sangat-sangat bikin betah. Ini ke kanan dan kita udah sampai. Oke, kita udah sampai. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya. Terima kasih yang udah dengerin saya ngoceh nggak jelas. Jadi suasananya kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.